Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita akan baca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada orang banyak yang berbondong-bondong mencari Dia. Setelah mereka makan dan minum, makan dengan puas, dengan Yesus memberi mereka 5 roti dan 2 ikan. Ya, mereka mencari Yesus bukan untuk mendengarkan Injil, bukan untuk mendengarkan pengajaran Yesus yang luar biasa itu. Tetapi mereka mencari Yesus karena mereka ingin makan sepuas-puasnya dengan gratis. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus berkata kepada mereka, jika kamu mau hidup, jika kamu tidak mengalami kelaparan lagi, kamu harus makan roti yang turun dari sorga. Orang banyak pada saat itu menganggap dan mereka langsung meresponi pernyataan Yesus. Mereka mengatakan bahwa dulu nenek moyang kami makan roti mana yang turun dari sorga. Tapi Yesus berkata, tapi sekarang akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari sorga. Lalu Yesus melanjutkan di ayat 56. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, bagian ini kita akan lebih spesifik berbicara tentang kesatuan dengan Kristus yang sudah kita bahas kemarin. Kesatuan dengan Kristus. Nah, makan dan minum darah di sini artinya relasi kita, hubungan kita, hidup kita tidak lagi di luar Kristus, tapi hidup kita sudah ada di dalam Kristus. Dan di dalam hati kita, pikiran kita, dalam seluruh kehidupan kita, itu dikuasai oleh pikiran Kristus, itu dihidupi oleh Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Ada satu ikatan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan seterusnya dikatakan, siapa yang berani memisahkan kita dengan Kristus? Apakah kelaparan? Apakah bahaya? Apakah perang dan lain sebagainya? Apapun persoalan di dunia ini tidak akan sanggup, tidak punya kuasa untuk memisahkan orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Karena persatuan kita dengan Kristus itu bukan hanya sekedar sahabat, bukan hanya sekedar teman, tapi ini betul-betul menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat intim. Dikatakan tinggal bersatu. Maka di ayat ini dikatakan minum darahku, makan darahku. Berarti sudah mulai satu, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Nah, orang Kristen, kehidupan orang Kristen, kehidupan saudara dan saya yang demikian, itulah yang akan mendapat keselamatan, anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Kemarin saya mengatakan, saya mengutip perkataan dari John Calvin. John Calvin mengatakan, orang yang masih di luar Kristus, masih di luar Kristus, tidak akan menerima penebusan Kristus, tidak akan menerima karya agung Kristus di atas Golgota. Tapi mereka yang menerima, saudara dan saya yang menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal melalui pribadi kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu. Orang yang menerima anugerah keselamatan itu
adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dipilih di dalam Kristus, yang digerakkan, yang dibawa, yang sementara waktu terpisah karena dosa. Tapi Roh Kudus datang membimbing kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita, membawa kita kembali bersatu dengan Kristus, melahirbarukan kita. Beberapa bagian atau beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan tentang kelahiran baru. Ketika dia berjumpa dengan seorang guru agama Yahudi yang sangat hebat, yaitu Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, jika engkau mau masuk surga, engkau harus apa? Dilahirkan kembali. Nah, kembali kepada Kristus, masuk kembali kepada di dalam Kristus, dan buka hati kita, Kristus ada dalam kita. Dan bagaimana kita melihat itu, saya sudah jelaskan kemarin. Terlihat dari sifat, karakter. Apakah karakter kita muncul, terpancar keluar buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya, pengendalian diri, dan seterusnya, yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, atau masih jauh daripada itu? Saudara, mari kita merenungkan bagian ini. Dan jika kita masih jauh dari itu, kita segera minta ampun kepada Tuhan dan mohon belas kasihan kepada Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus, kiranya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah Bapa, dan kiranya Allah Tritunggal yang Maha Besar itu menolong, mengasihani, dan membawa kita kembali untuk bersatu dengan Kristus. Jikalau saudara dan saya masih ada di luar Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membimbing kami. Jika Engkau melihat kami masih ada di luar Kristus, kiranya berbelas kasihanlah kepada kami, membawa kami untuk hidup bersatu dengan Kristus. Dengan demikian, kami boleh menerima anugerah keselamatan, karya agung Tuhan Yesus Kristus di Kalvari itu boleh dapat kami terima. Kami boleh bersuka cita bersama Engkau di sorga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.